Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pertemuan kemarin kita membahas amil jazim yang menjazmkan hanya satu fiil. Nah, bagian yang kedua pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan amil jazim yang menjazmkan dua fiil. Nanti fiil yang pertama disebut fiil syarat. Fiil yang kedua nanti disebut sebagai jawab syarat dan jazaknya. Lah, nanti amil-amil jazim yang menjazmkan dua fiil ini ada 4 status. Yang pertama, statusnya huruf menurut kesepakatan ulama. Yang kedua, statusnya adalah isim menurut kesepakatan ulama nahwu. Dan yang ketiga, statusnya huruf menurut qaul ashah. Dan yang keempat, statusnya adalah isim menurut qaul ashah. Langsung saja, yang pertama yaitu amil jazim yang menjazmkan dua fiil yang statusnya adalah huruf, yaitu in. Jadi in ini menurut kesepakatan ulama statusnya adalah kalimat huruf. Seperti contoh, in tuzakir tanjah. In tuzakir tanjah. In tuzakir tanjah. Kalau mau rembukan musyawarah maka akan selamat. Baik. Lafaz ataupun huruf in ini adalah amil jazim yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama tuzakir statusnya adalah fiil syarat. Dan fiil yang keduanya tanjah ini adalah jawabnya syarat. Artinya kalau kamu rembukan tuzakir, saling tukar pikiran, tukar pendapat, maka akan selamat. Artinya kita tidak boleh egois, tidak boleh maju sendiri, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Lain in menjazmkan dua fiil. Yang pertama tuzakir jazm, yang kedua tanjah jazm. Berarti ini menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama disebut sebagai fiil syarat, fiil yang kedua disebut sebagai fiil jawab dan jazanya. Yang kedua, ialah amil jazim yang statusnya
sebagai kalimat isim menurut kesepakatan ulama. Lah, ini ada 9. Apa saja? Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Jadi ke-9 kalimat ini adalah kalimat isim ataupun ya statusnya isim yang menjazmkan 2 fiil. Jadi apabila ada salah satu di antara perangkat ataupun amil-amil jazim yang 9 ini, berarti menjazmkan 2 fiil. Kalau toh nanti fiil yang keduanya ini tidak memenuhi syarat, maka nanti harus ada fa jawabnya. Nah, itu keterangan model demikian nanti ada di kelas selanjutnya, yaitu di kelas yang materinya adalah amri. Langsung saja yang pertama man, seperti contoh mayyukrim jarahu yuhmad. Yuhmad. Ini yukrim dan yuhmad ini adalah 2 fiil yang dijazmkan oleh amil jazim berupa man, dan man ini statusnya adalah kalimat isim. Yukrim fiil mudhari dijazmkan karena menjadi syarat, dan yuhmad dijazmkan menjadi jawabnya syarat. Jadi barang siapa yang memuliakan tetangga, maka dia akan terpuji, akan disantuni lagi oleh banyak orang. Yang penting memuliakan tetangga. Jadi jangan pernah menyakiti tetangga, lebih baik memuliakan tetangga. Yukrim, ya, berarti barang siapa yang ikram kepada tetangga, maka dia yuhmad. Nah, ini keduanya yukrim dan jarhu dijazmkan. Yukrim menjadi fiil syarat, jadi yuhmad menjadi fiil jawab. Contoh yang berupa ma, seperti contoh ma tasna tujzabihi. Ma tasna tujzabihi. Ma tasna tujzabihi. Apa yang kamu perbuat, apa saja yang kamu perbuat, tujza, mesti akan ada balasannya. Apa saja yang kamu perbuat mesti ada balasannya. Kalau perbuatannya baik, maka balasannya adalah baik. Kalau perbuatannya jelek, ya Pak, insya Allah balasannya juga jelek. Nah, sebab yang namanya perbuatan itu laksana lampu yang dipantulkan ke tempat yang memantul. Maka kalau lampunya itu baik, ya maka memantul baik. Kalau lampunya jelek, ya maka pantulannya juga jelek. Itu contoh ma, penjelasannya sama. Contoh yang apa tadi? Ayun, ya. Seperti contoh ayu kitabin taqra tastafid minhu. Ayu kitabin taqra. Ayu kitabin taqra tastafid minhu. Kitab apa saja yang kamu baca mesti, ya, mesti akan kamu mendapatkan faidahnya, mendapatkan hikmahnya, mendapatkan hasilnya. Jadi apa saja kitab yang kita baca mesti kita dapat kesimpulannya, mesti kita dapat ilmunya.
ya. Kalau kitab sihir ya maka akan ya nanti kita dapatnya ilmu sihir. Kalau kitab agama ya dapatnya kita pengalaman agama, pemahaman agama. Ini ayu. Nah, fiilnya mana? Dua fiil yang dijazmkannya ya ini takro dan tastafid. Ya, ini tastafid. Ini takro adalah fiil syarat, tastafid fiil jawabnya. Dan seterusnya. Ya, seperti contoh yang mata. Seperti contoh mata taltafid ila wajibika tanal ridho rabbika. Barang siapa mata ketika kamu peduli dengan kewajiban kamu, maka Tuhanmu meridhoi kamu. Ya. Jadi kalau kita ridho kepada kalau kita peduli dengan kewajiban-kewajiban kita, selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban kita, selalu melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka Allah akan meridhoi kita. Sangat sulit mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hakikatnya kita hidup ini adalah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat apa saja, kalau Allah tidak ridho, maka sia-sialah perbuatan kita. Contoh, perbuatan baik tapi Allah tidak ridho. Kita habis menyakiti orang tua, terus kita berbuat baik kepada yang lain dan siapa begitu, orang tua belum memaafkan kita, ya perbuatan baik untuk yang lainnya itu sia-sia. Dalam arti tidak seperti kita berbuat baik kepada orang lain setelah orang tua kita merelakan kita, memaafkan kita, ya. Sebab pilihannya cuma dua, kalau enggak ridho ya maka al-bughdu, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, salah satu cara kita mencari ridho Allah adalah kita peduli dengan kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita sebagai anak, maka kita kewajibannya menghormati orang tua, memuliakan orang tua, tidak membuat sakit orang tua. Itu salah satu caranya untuk mencari ataupun untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk penjelasan masalah masalah nahwunya itu sama seperti contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, amil jazim yang menjazmkan dua fiil itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, sekalipun nanti isinya satu, adalah sepakat para ulama ilmu nahwu mengatakan bahwa itu kalimat huruf, yaitu in. Kelompok yang kedua, sepakat para ulama mengatakan bahwa amil jazim tersebut itu hukumnya itu statusnya sebagai kalimat isim yang jumlahnya ada 9 diantaranya man, terus ma, terus ayu, dan teman-temannya. Terus kelompok yang ketiga, para ulama berbeda pendapat apakah itu kalimat isim, apakah itu kalimat huruf. Cuman menurut qaul asoh itu adalah kalimat huruf, yaitu ada satu idma. Terus kelompok yang keempat ini para ulama berbeda pendapat apakah itu isim, apakah itu kalimat huruf. Namun menurut pendapat yang asoh, yang lebih soheh, yang lebih benar adalah kalimat isim dalam hal ini, yaitu lafaz ma. Ya. Jadi jumlahnya pas semuanya 18 ya. Sebab kenapa 18? Sebab lam dan alam itu satu, dianggap satu. Terus lama dan alamma dianggap satu. Begitu juga lam amar dan lam nahi, lam amar dengan lam doa dianggap satu. La nahi dan la doa juga dianggap
Jadi jumlahnya ada 18. Itulah amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan 1 fi'il, ada yang menjazmkan 2 fi'il. Wa ilahuna wallahu alam bisawab. Mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini ketika kita membutuhkan nanti Allah memberinya kembali. Ala hadiniyah wa ala mana wa salafus soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.